Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait radiation ya, atau radiasi gitu ya. Jadi radiasi ini adalah salah satu bentuk daripada transfer panas ya, atau perpindahan panas gitu ya, atau perpindahan kalor, yang mana ini tidak mengharuskan adanya kontak langsung antara dua benda gitu ya, atau ya minimal antara dua benda gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini gitu ya dituliskan ya, misalnya kita menyalakan kompor gitu ya, kompor kepada tingkat yang tinggi gitu ya. Jadi kita memaksimalkan kompor nyala gitu ya. Nah, kemudian dia akan menyala terang gitu ya. Kemudian kompornya kita kecilkan. Nah, walaupun kompornya apinya itu kita kecilkan ya, tapi di beberapa saat sebelum ya, atau beberapa saat setelah dikecilkan itu kita masih bisa merasakan panasnya di sekitar tubuh kita gitu ya, atau tangan kita kalau misalnya kita itu mendekatkan tangan kita ke api gitu ya. Nah, kan kita tidak perlu sampai harus menyentuh apinya gitu ya, tidak perlu harus sampai menyentuh sumber panasnya untuk kita dapat merasakan panas daripada sumber kalor tadi. Nah, itu adalah dinamakan sebagai radiasi ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya di sini ada benda A gitu ya. Nah, kita misalnya di sini gitu ya. Nah, katakanlah A ini misalnya besi yang dipanaskan gitu ya sampai 1000 derajat Celcius gitu ya. Nah, di antara jarak di antara A dan orang ini itu kan tidak ada sesuatu gitu ya. Nah, dalam sekian meter gitu ya, dalam sekian jarak, orang ini sudah bisa merasakan adanya panas gitu ya. Walaupun mungkin panasnya tidak 1000 derajat Celcius ya, tapi setidak-tidaknya sudah mulai kerasa. Nah, antara A dan orang ini, antara benda A dan orang ini kan dia tidak bersentuhan langsung gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada radiasi. Nah, radiasi ini masuk pada gelombang elektromagnetik ya. Jadi radiasi yaitu merupakan gelombang elektromagnetik ya. Jadi itu dia masuk sebagai gelombang elektromagnetik ya. Nah, jadi dia merupakan bentuk dari sebuah gelombang ya. Dua hal ya, gelombang elektro ya dan magnetik ya. Nah, ini mungkin kita tidak akan belajar banyak ya di teknik mesin terkait elektromagnetik, karena mungkin ini lebih banyak dipelajari di teknik elektro ya. Nah, tapi ketika kita menemui situasi gitu ya, ada panas, kemudian dia transfer gitu ya ke sekelilingnya. Nah, kita sebut itu sebagai radiasi gitu ya, atau radiation. Nah, rumusnya itu ini ya, persamaannya, yang mana merupakan hukum dari Stefan Boltzmann ya. Jadi Stefan Boltzmann ini adalah mungkin dua orang ya, Stefan dan Boltzmann. Mereka menemukan sebuah formula gitu ya untuk menghitung perpindahan panas ya pada kasus radiasi gitu ya, yang mana persamaannya adalah ini gitu ya. Nah, ini terdiri dari E, kemudian ada tau ini ya, kemudian ada A, dan ada T pangkat 4. Nah, mari kita lihat dari A dulu ya. Nah, A di sini adalah surface area ya. Jadi ini adalah luas daripada benda yang memancarkan panas ya. Nah, itu adalah disimbolkan sebagai A. Kemudian T ya, T itu temperatur ya. Nah, temperatur biasa satuannya dalam Kelvin. Kemudian tau di sini adalah Stefan
Boltzmann constant. Oh ya, mohon maaf, ini bukan tau ya. Ini sigma bacanya ya, mohon maaf. Jadi ini bacanya sigma ya. Nah, oke. Nah, Stephen Boltzmann constant ya atau sigma tadi itu besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya. Satuannya adalah watt per meter persegi K pangkat 4 gitu ya. Nah, ini adalah satuannya. Nah, ini dihafalkan ya. Karena angkanya akan tetap sama seperti ini. Kemudian the quantity E ya is the emissivity ya. Jadi E di sini adalah emissivitas ya. Nah, apa itu emissivitas? Jadi emisivitas itu dia mengukur keefektifan suatu benda dalam memancarkan radiasi ya. Dan nilainya itu dari 0 sampai 1 ya. Kalau dia 0 ya berarti benda itu buruk ya dalam hal memancarkan radiasi ya. Dan juga kalau 0 berarti selain dia jelek memancarkan radiasi, dia juga jelek untuk menyerap radiasi. Nah, biasanya benda yang berwarna putih itu ya, benda-benda yang berwarna terang, berwarna putih, itu dia cenderung buruk dalam memancarkan panas radiasi dan juga buruk dalam menyerap panas gitu ya. Nah, sedangkan satu ini perfect gitu ya. Perfect emitter has E sama dengan 1. Jadi kalau 1 itu berarti dia bendanya itu mudah gitu ya untuk memancarkan radiasi dan juga mudah untuk menyerap panas gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya black body gitu ya. Nah, black body itu ya bodi hitam gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, mobil putih sama mobil putih sama mobil hitam sama-sama diparkir di ruang di bawah terik matahari ya, di bawah panas matahari. Maka kalau kita rasakan ketika kita masuk gitu ya, maka ketika berada dalam mobil yang berwarna hitam itu jauh lebih panas ya daripada kita masuk ke mobil yang berwarna putih. Karena hitam itu memang cenderung untuk menyerap panas gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini silakan bisa dibaca sendiri, tapi intinya adalah seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah sigma A T pangkat 4 gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke penerapannya gitu ya. Nah, penerapan, oh ya sebelumnya, dan di sini juga ada ini ya, rumusnya kan kalau ini T saja ya. Nah, di sini rumusnya ada agak dikembangkan gitu ya. Ada T pangkat 4 dikurangi yang ini ya, T pangkat 4 dikurangi min TA pangkat 4. Nah, itu maksudnya apa? Jadi maksudnya A itu adalah suhu sekitar gitu ya. Jadi misalnya di sini ada benda ya. Dia misalnya suhunya 500 derajat. Nah, di sini itu kan lingkungan ya. Jadi di sini adalah lingkungan ya. Lingkungan, ini lingkungan gitu ya. Ini juga lingkungan. Nah, ketika memancarkan panas ke sekeliling lingkungan gitu ya. Nah, suhu lingkungan ini adalah TA ya. Jadi ini adalah TA ya. Jadi misalnya suhu lingkungannya adalah 25 derajat. Nah, kira-kira kalau misalnya ada benda dengan suhu 500 derajat Celcius gitu ya, atau berapa Kelvin gitu ya, maka ketika dia diletakkan di sebuah ruangan yang suhu lingkungannya adalah 25 derajat misalnya, maka nanti bisa diketahui laju perpindahan panasnya berapa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini
sama saja ya. Cuma bedanya yang ini di sini ada tempat membuang panasnya gitu ya. Tapi kalau ini hanya diketahui suhu daripada bendanya saja. Oke, kita langsung gitu ya ke contoh soal. Nah, ini hitungannya agak iseng ya, tapi mungkin bisa dicoba gitu ya. Jadi ini menghitung suhu permukaan matahari ya dengan diketahuinya radiasi. Jadi ini cukup iseng tapi bisa kita gunakan untuk melatih cara kita dalam menerapkan radiasi gitu ya. Nah, di sini diketahui gitu ya bahwasannya matahari gitu ya itu memiliki kemampuan untuk mentransferkan panasnya gitu ya melalui radiasi gitu ya sebesar ini ya P sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 26 watt gitu ya. Nah ini nggak tahu nih berapa sebutannya apa ya. Kalau nolnya 6 itu kan juta, kalau nolnya 12 ini miliar. Nah ini nolnya 26, nah, ini nggak tahu nih nyebutnya apa. Tapi yang jelas ini 3,9 kali 10 pangkat 26 watt. Nah kemudian radius ya atau jari-jari matahari ya itu adalah 7 kali 10 pangkat 8 meter ya. Jadi 700 juta ya meter ya. 700 juta meter ya. Apa namanya jari-jari lingkaran daripada matahari. Kemudian kita anggap bahwasannya matahari itu E-nya sama dengan 1 gitu ya. Karena merupakan sumber panas yang utama gitu ya di tata surya kita. Jadi kita anggap bahwa matahari itu memiliki kemampuan untuk meradiasikan panas secara sempurna sehingga E-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita diminta untuk mengetahui kira-kira berapa suhu di permukaannya. Nah, kita tulis dulu ya rumusnya gitu ya, yang pakai rumus yang ini ya, karena diketahui hanya suhu bendanya saja ya. Oke, kita tulis P sama dengan emisivitas, kemudian sigma, luas, dikalikan dengan T pangkat 4 ya. Oke, kita lihat benar apa enggak. Oke, benar ya, rumusnya ya. Nah, kemudian kita tulis apa-apa yang sudah diketahui. Untuk P ya, sudah diketahui ya P-nya ya. 3,9 kali 10 pangkat 26 watt. Oke, satuannya sudah satuan internasional. Kemudian, nah, satuan Boltzmann-nya ya, satuan Boltzmann apa namanya koefisien Stefan Boltzmann-nya di sini ada 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya. 5,67 kali 10 pangkat min 8 satuannya jangan lupa W meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Oke. Kemudian E-nya ya, E-nya adalah sama dengan 1 ya, P-nya sudah ada, E-nya juga sudah ada, ini juga sudah ada. Nah, sekarang A ya, luasnya. Jadi luasnya itu kan kalau luas permukaan bola itu ya, kita anggap matahari itu kan seperti bola ya. Itu kan 4 pi r kuadrat ya. 4 dikalikan pi, kemudian jari-jari matahari tadi berapa? Ini ya, 7 kali 10 pangkat 8. 7 kali 10 7 kali 7 kali 10 pangkat 8 dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, ini jawabannya ya nantilah kita tulis gitu ya. Yang penting sudah ketahuin A-nya gitu ya. Kemudian T-nya gitu ya. T-nya sama dengan yang dicari ya. T-nya yang dicari. Nah, oke. Sekarang kita masukkan saja ya yang sudah tahu. Oke, saya akan ganti warna. Pertama P ya. P-nya adalah 3,9 kali 10 pangkat
26 ya. P kemudian sama dengan E-nya 1. Kemudian B-nya sudah, E-nya sudah. Yang ini ya. Nah, di contoh soalnya ini dia menggunakan angka 5,7 ya untuk sigmanya. Nah, kita sepertinya juga mengikuti saja ya. Walaupun yang benar ini, tapi kan ini sepertinya dibulatkan gitu ya. Nah, berarti ini 5,7 saja ya. 5,7 kali 10 pangkat min 8. Berarti 5,7 kali 10 pangkat min 8. Kemudian ada A-nya ya. A-nya adalah 4 pi ya. Kali 7 10 pangkat 8 dipangkatkan 2 jangan lupa. Nah, T pangkat 4 yang kita cari. Nah, berarti ini pindah ke ruas sebelah kiri gitu ya. Oke, berarti ini T pangkat 4. Berarti di sini adalah panjang gitu ya. 3,9 kali 10 pangkat 26. Kemudian 1 kali 5,7 kali 10 pangkat min 8 dikalikan 4 pi kali 7 10 pangkat 8 pangkatkan 2 gitu ya. Nah, ini adalah T pangkat 4. Nah, untuk biar jadi T, maka yang sebelah kiri ini diakarkan dengan akar 4 ya. Atau kalau di contohnya ini dipangkatkan dengan seperempat ya. Sama ya, jadi pangkat seperempat itu adalah sama dengan akar 4 gitu ya. Nah, ini dihitung-hitung gitu ya. Nanti ketemunya adalah 5,8 kali 10 pangkat 3 Kelvin gitu ya. 5,8 kali 10 pangkat 3 Kelvin ya. Jadi dari perhitungan ini gitu ya, kita ketahui bahwasannya suhu di permukaan matahari itu sekitar ini kalau dijadikan 0 itu berarti 5800 Kelvin ya. Oke, 5,8 kali 1000 ya, berarti 5800 Kelvin ya. Jadi hampir 6000 Kelvin ya, itu suhu di permukaan. Dan kalau sampai saya pernah baca gitu ya, kalau sampai di pusatnya itu sampai 1,5 juta derajat Celcius gitu ya. Ya begitulah ya. Tapi yang benar, yang tahu lebih spesifik ya tentu saja Allah gitu ya. Tapi kita hanya mencoba memperkirakan suhunya dengan menggunakan sains yang sudah ada. Oke, itu pembahasan ya untuk radiasi. Semoga bisa dimengerti dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.